orang Islam itu banyak justru dilemahkan oleh Islam itu sendiri. Memang ada gitu ya. Namanya itu kisos. Oh, oke. Balasan yang setimpal, sesuai. Kalau dia membunuh, maka balasannya adalah membunuh gitu kan. Ustadz, berarti jadi panitia 17-an pun berat sekali Berat Ustadz, ya, sekali hisabnya. ada hisabnya. Masya Allah. Hati-hati karena hari ini ada orang yang diberikan rasa tapi rasanya nggak sesuai gitu. Jadi rasa laki-laki tapi kayak perempuan gitu. Bahaya. Pada jelas laki-laki. Ini yang harus Bahaya. justru. Tapi justru kalau memang kita punya perasaan nih sebagai generasi muda kepada lawan jenis gitu kan, itu masih normal Bang. Daripada tadi punya rasa tapi ke sesama jenis, nauzubillah. Lantai 2 bicara, ngobrol berisi menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lantai 2 berbicara, ngobrol berisi menginspirasi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya itu sudah teman-teman sering lihat nih. Tapi mungkin ada beberapa viewers yang baru kenal dengan beliau. Nah, narasumber kita hari ini termasuk guru saya pribadi dan guru teman-teman di Baitul Mal Munzalan Indonesia dan merupakan paskas termasuk paskas legend. Beliau juga merupakan salah satu mudir di Pondok Pesantren At-Tilawah Sukabumi. Ini dia narasumber kita, Al Ustadz Usep Abdus Salam. Siap. Ustadz, izin sebelumnya Ustadz, saya duduknya agak nyamping Ustadz. Baik ya, soalnya biar kita bisa enak nih ngobrol Ustadz. Siap. Ustadz, bagaimana keadaan hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa ya. Allah masih karuniakan kesehatan dan terutama adalah keberkahan insyaallah. Oke, alhamdulillah. Ustadz, dari pagi sampai siang hari ini kayaknya jadwalnya agak padat nih Ustadz. Kiranya paginya mengisi apa nih Ustadz? Alhamdulillah ya, Allah masih karuniakan kekuatan terutama amanah. Dari pagi ini alhamdulillah sudah 3 majelis nih yang sudah kita masuki gitu. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk umat insyaallah. Amin. Emang Ustadz, Afwan sebelumnya saya bertanya dulu. Kalau jadwal kegiatan tuh memang dari pagi sampai minimal sampai siang tuh selalu ada jadwal Ustadz ya? Gambaran secara umum sih dalam 1 pekan ini minimal per hari itu ya setidaknya 3 halakoh ya, 3 majelis ilmu yang kita laksanakan. Bahkan ada yang sampai 4 ya atau 5 gitu. Untuk hari Kamis sendiri berarti ada di sampai malam ya, sampai Isya. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi memang tenaganya harus dijaga ya Ustadz ya? Iya, terutama itu. Ya, intinya adalah tetap minta sama Allah perlindungan agar selalu diberikan kekuatan dan kesehatan gitu. Insya Allah, amin. Ya mudah-mudahan kita doakan selalu juga buat Ustadz Usep selaku guru kami juga untuk biar diberi kesehatan dan kemudahan di segala langkahnya. Amin ya Allah. Ustadz, sebenarnya di hari ini tuh kita mau ngobrol yang agak santai-santai Ustadz. Siap. Dan ngobrol santai pun kita juga mudah-mudahan ada isinya. Amin. Sesuai tagline tadi ya. Sesuai tagline tadi. Ngobrol berisi menginspirasi. Mudah-mudahan ya Ustadz ya. Sebenarnya Ustadz, ada beberapa berita yang sering berseliweran Ustadz di timeline HP saya, itu di TikTok, di Instagram, atau bahkan di artikel Ustadz. Dan itu beritanya bukan yang menginspirasi tapi malah mengiris hati Ustadz. Luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin kelewat juga mungkin di timeline-nya Ustadz. Salah satunya ini. Ada seorang ayah di salah satu provinsi di Indonesia Ustadz. Yang dituduh atau mungkin memang beliau itu mencuri ayam Ustaz. Oh iya. Dengan alasan untuk menghidupi anak-anaknya. Keluarga ya. Untuk menghidupi keluarganya. Itu bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan kasus itu Ustaz? Saya juga termasuk yang yang lewat ya berita tersebut di beranda saya. Cuman saya ingin sampaikan di sini kaitannya dengan bagaimana sikap ya, sikap kita terhadap pemberitaan tersebut. Yang pertama yang memang kita sama-sama ketahui bahwasanya an-naba ya dalam Al-Quran pun ada
istilahnya anaba. Anaba itu adalah artinya berita. Jadi kalau khobarnya atau beritanya itu datang dari Allah melalui firman-Nya, ya, itu mustahil salah ya. Mustahil tidak sesuai. Tapi kalau khobarnya atau beritanya yang datang apalagi berseliwer lain sebagainya, di sisi lain banyak orang yang memanfaatkan berita tersebut, maka kita selaku umat Islam nih, ya teman-teman sekalian, selaku posisi kita sebagai umat Islam, itu pertama-tama ketika melihat berita tersebut wajib tabayun. Betul. Gitu. Betul. Apa arti tabayun? Tabayun itu klarifikasi, memastikan kebenaran berita tersebut. Betul. Ya kan? Kalaulah memang itu benar adanya, kita cuma bisa istirja. Istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kondisinya sampai segitunya gitu kan. Kita memahami bersama bahwasanya, boleh nih saya lanjutkan dulu ya. Silakan, Ustaz. Sebagai pembuka ini. Kalau kejadian seperti ini, kan memang Islam tidak membenarkan yang namanya pencurian. Sebesar sekecil apapun pencurian tetap dihukumi sebagai sesuatu yang haram, ya, sedikit maupun besar gitu. Nah, tapi kita juga tidak membenarkan dong ketika mencurinya nggak seberapa lah kalau dalam bahasa kita, lantas kemudian dikeroyok. Miris ya, Ustaz? Itu yang luar biasa mirisnya. Kemudian menjadi apa? Menjadi na'udzubillah min dzalik, dan semoga ini kejadian yang pertama dan yang tak terulang lagi gitu ya. Sampai dihukumi sampai meninggal ya kabarnya. Sampai meninggal. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan ini berarti apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu, janganlah kalian membunuh alladzi bighairil haq, atau ayat yang lain ya, yang itu membunuhnya tanpa hak. Ya. Jangankan pribadi-pribadi muslim membunuh sesama muslim gitu kan. Bahkan sampai pun seorang yang muslim membunuh orang yang tidak muslim, atau sebaliknya, bahkan pemerintah pun tidak ada tanpa sebab, tidak ada hak untuk membunuh. Karena kita tahu dalam Islam itu yang namanya udah sampai menghilangkan nyawa itu luar biasa, fatal gitu, seperti itu ya. Gitu mungkin ya. Itu sebagian. Yang pertama adalah perlunya adanya tabayun terlebih dahulu, apakah berita tersebut benar atau tidak. Setelah memang benar adanya, kemudian apa? Seharusnya ini yang pihak pemerintah mungkin menegakkan keadilan. Itulah otoritas ya, Ustaz ya. Iya, seperti itu. Jadi mungkin pelajarannya bisa kita ambil dari sini tuh, yang pertama memang mentabayunkan dulu berita itu benar atau tidak, Ustaz ya. Ya, tapi kalau memang tadi setelah di cross check itu ternyata benar adanya, nah ini yang miris, sehingga kita sebagai umat Islam nih, ya salah satunya kalau memang keterbatasan waktu dan lain sebagainya jauh misalnya, kita kewajibannya hanya bisa mendoakan. Dan yang terpenting adalah saya meminta nih kepada semua pihak gitu, untuk memberikan tarbiyah, pendidikan sampai ke lapis terbawah gitu. Apalagi kaitannya dengan urusan bunuh-membunuh gitu. Ya, membunuh itu perkara yang yang fatal dalam Islam. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan jangankan sesama orang muslim tadi ya membunuh. Jadi maksudnya gini, kalau orang Islam terbunuh satu orang, Allah alam ini apa Islam atau bukan ya. Tapi tadi nggak ada hak, kalau nggak ada. Maksudnya apa? Kalau saja satu orang telah dibunuh dengan sengaja, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan membunuh semua orang. Jadi satu orang yang terbunuh, tapi seakan-akan dia telah membunuh banyak orang. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan misalnya apakah ini orang muslim atau bukan gitu. Sama halnya, tetap tidak boleh. Karena salah satu dari 7 dosa besar itu diantaranya adalah membunuh. Ya, sehingga jangan sampai. Tapi bisa saja itu membunuh, karena bisa jadi yang paling saya lihat dari berita tersebut mungkin adalah karena bukan gemas, geram. Karena geramnya seorang atau bahkan memicu warga gitu, sehingga terjadilah yang namanya tadi pengeroyokan. Padahal kita lupa ada sisi lain yang justru perlu dilihat gitu kan. Tidak hanya sebatas justru perkara yang kecil sampai mengorbankan nyawa. Sementara kalau dari berita yang lain malah justru
ya nggak begitu ditegakkan keadilannya seperti itu. Apakah layak seperti itu misalnya kan? Ya. Itu yang mirisnya, saya ikut ke situ seperti itu. Baik Ustadz. Kalau di zaman Rasulullah atau Mm-mm. di zaman sahabat atau di zaman Nabi Iya, siap. terdahulu, apakah ada kasus yang hampir sama gitu, Ustadz? Semisal ya. Semisal saling membunuh, apakah ada ganjaran Mm-mm. di zaman itu, Ustadz? Ganjaran membunuh itu sebenarnya apa, Ustadz? Baik, sebetulnya ini pembahasannya apa sebelum ada kata zaman Rasulullah membunuh, memang ada gitu ya. Namanya itu kisos. Oh, oke. Balasan yang setimpal sesuai. Kalau dia membunuh maka balasannya adalah membunuh gitu kan. Hanya saja ada kadar yang dipertimbangkan. Apa itu kadar? Oh, ini, Ukuran, ukuran. batasan. Yang orang itu bisa sampai dibunuh itu karena dosa apa? Setinggi apa dosanya yang sampai ia dibunuh? Yang tidak asing lagi, kalau yang dibunuh pada zaman Nabi itu adalah satu dosa besar yang dia lakukan adalah salah satunya adalah mengaku diri sebagai nabi misalnya. Oh, nabi palsu, Ustadz. Nabi palsu. Kemudian yang yang melakukan sihir, ya, itu yang layak dibunuh dan itu hak gitu. Karena setelah diajak kebaikan, diingat dan sebagainya, justru malah menentang. Maka yang seperti itulah malah yang boleh dibunuh. Adapun lebih daripada itu tidak ada. Ya, maka tadi ada hukum kisos yang berlaku. Saya baru teringat tadi ya, bagaimana kondisi anak perempuan ya, yang melihat psikologis itu ya, anak yang melihat bapaknya langsung digotong meninggal karena kasus tersebut. Saya gak mengira gitu dalam hatinya sampai segimana sakitnya anak itu. Tapi mudah-mudahan lingkungan keluarga ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala selalu bisa menjaga hatinya ya, dari yang keterpuruk menjadi hal yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang terberat. Tapi mudah-mudahan anak ini ke depan menjadi seorang yang berguna dan bisa membela kebenaran, keadilan yang baik gitu. Bukan sebagaimana yang dia lihat hari ini. Siap. Nah, itu ngirisnya benar ya sih, Ustaz. Ngomong-ngomong soal keadilan dan otoritas setempat nih, Ustaz. Sekarang kan sedang ramai-ramainya, Ustaz. Banyak di sosmed juga berseliweran 17 Agustus, Ustaz. Atau memperingati hari kemerdekaan suatu negara, Ustaz. Termasuk di negara kita, di negara Indonesia. Banyak sekali cara warga-warga di berbagai daerah di Indonesia itu menyelenggarakan atau merayakan hari kemerdekaan, Ustaz. Iya, paham. Nah, bagaimana pandangan antum, Ustaz, terkait dengan hari kemerdekaan? Soalnya, jadi gini, Ustaz. Ada beberapa lomba yang menurut Anda tuh sensitif. Yang menurut Anda tuh kayaknya nggak kayak gini deh harusnya. Apalagi itu ditonton oleh banyak orang, termasuk anak-anak. Salah satunya mungkin ya, lomba mindahin terong, Ustaz. Itu biasanya dilakukan sama ibu-ibu tuh. Astagfirullah. Siap. Punten ya, dikempit terus dipindahin terongnya. Itu bagaimana, Ustaz? Bagaimana pandangan antum terkait dengan lomba-lomba yang nyeleneh kayak gitu, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Baik, saya jawab ya, Bang ya. Kaitannya dengan perayaan 17 hari kemerdekaan, Masya Allah gitu ya. Saya lagi-lagi tadi sudut pandangnya, mohon maaf Bang ya, jangan bertanya menurut versi aneh seperti apa. Kalau versi manusia mungkin akan mengedepankan hawa nafsu ya Bang ya, tapi kita lebih kepada versi Islam nih, yang saya mampu seperti apa terkait dengan hal itu. Itu ya Bang ya. Betul. Jadi awal-awalnya gini, dalam Islam itu ada gak hari perayaan? Hari raya besar Bang. Ada 2 hari raya. Ada 2 hari raya besar, dan sesungguhnya dalam Islam hanya 2 hari raya itulah yang boleh dirayakan. Ya. Ada lagi gak hari raya seperti selain kedua itu? Ada. Adalah mengagungkan hari Jumat. Iya, betul. Tapi semua itu tetap melihat kepada batasan-batasan syar'i juga. Hari raya Islam ya harus diikuti dengan perayaan-perayaan Islam yang tidak melabrak syariat gitu. Ya kan? Dalam hari raya Islam.
Kemudian begitu pula dengan hari Jumat, apalagi Jumat, hari rayanya itu bukan hari raya untuk hura-hura, justru hari raya untuk beribadah gitu. Nah, kaitannya dengan Agustus, nih kita harus berpandangan tengah gitu ya. Bahwasanya Agustusan itu, 17-an itu, kemerdekaan itu adalah hari raya yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan Islam. Sehingga dalam hal ini ada dua pandangan nih Bang. Pandangan pertama menurut para ulama, jika hanya kemerdekaan yang dirayakan itu tidak sampai melabrak tadi masalah keislaman, bahkan tadi sampai tingkat seronok dan sebagainya, maka selama apapun perayaannya itu silahkan dilakukan dan boleh maksudnya. Tapi kalau yang disampaikan tadi sampai hanya sudah melabrak hukum syariat, bahkan mengajarkan kepada hal-hal yang seronok, na'udzubillah gitu ya, itu berarti pandangan Islam termasuk hari raya yang nggak boleh kita gunakan, nggak boleh kita lakukan. Tapi hanya sampai misalnya hari raya dilakukan dengan apa, berlomba kiroah, misalnya apa, ngaji, tilawah ya kan, kemudian lomba azan, cerdas cermat, lain sebagainya kan, atau bahkan yang tingkatnya lomba lomba kerupuk itu, makan kerupuk. Tapi kan sekarang diinisiasi. Dulu itu makan kerupuk aja tanpa adab. Berdiri. Ya kan, sambil berdiri. Sambil berdiri, bahkan kerupuknya diikatnya ke kaki, Bang. Iya, betul. Jadi teman-teman nih, bagi teman-teman yang bilang makan tuh nggak boleh pakai kaki, coba lihat lomba makan kerupuk ya. Jadi semakin tinggi ngangkat kaki berarti semakin dekat kerupuk ke mulut. Itu yang nggak beradab. Makanya selama perlombaannya makan kerupuk tapi sambil duduk misalnya, kemudian tangannya diikat sambil makan, silahkan. Ya, tapi kalau sudah hal-hal urusannya seperti itu, ya sejauh pemandangan kami gitu ya, itu ulama tidak membolehkan. Ya, nauzubillah min dzalik. Dari banyak sisi sebetulnya kejadian-kejadian hari ini terhadap perayaan kemerdekaan itu, di antara yang paling banyak adalah mengumbar aurat. Ya, yang paling banyak tuh. Campur baur laki-laki perempuan pastinya. Dan ada lagi yang mengiringi keseruan-keseruan itu adalah musik-musik yang melupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu yang sebetulnya agak-agak fatal seperti itu. Sepertinya ini bakalan jadi pro kontra sebenarnya, bukan bakalan jadi. Udah jadi pro kontra di antara kalangan para warga Indonesia sebenarnya. Ada yang pro, ada yang kontra, dan memang dengan pandangan syariat Islam memang. Iya, betul. Dengan pandangan syariat Islam memang seperti yang Ustaz jelaskan seperti tadi gitu. Jadi ini pesannya kepada terutama anak-anak muda, boleh bersemangat tapi jangan kebablasan gitu. Sekarang tuh kita lihat aja, orang Islam itu banyak justru dilemahkan oleh Islam itu sendiri. Ya, mohon maaf sekali. Mungkin dalam pandangan yang lain boleh ini dikatakan salah, tapi dalam pandangan kami misalnya punten, seperti halnya mau ada perayaan apapun selalu minta-minta di jalan. Nah, iya betul. Ya kan? Termasuk juga merayakan Agustusan ini. Coba lihat kalau sekarang udah mendekati, mereka berdandan-dandan seperti pocong ya kan, naro-naro atribut di jalanan sambil ini segala macam minta seperti itu, maka berarti sebetulnya mereka tuh belum mampu untuk merayakan itu secara kolektif yang ada. Ini malah melibatkan lalu lalangnya kendaraan, disitulah mereka berharap ada imbalan. Sehingga di situ sebetulnya ada masuk ranah yang lain. Maksudnya apa? Berarti kita ini mampu melakukan sesuatu tapi dengan dengan cara mengemis-ngemis, padahal itu juga termasuk yang dilarang. Kita tuh gak boleh mengemis selama kita masih mampu untuk berbuat. Tapi ya kalau berbuat seperti itu juga bukan hal yang dianjurkan seperti itu. Berarti masuknya memaksakan ya? Memaksakan, betul. Bahkan mohon maaf jangan sampai terjadi gitu ya, yang di jalan-jalan misalnya, wah terlanjur turun jalan nih, boleh turun jalan misalnya sampai boleh pun, tapi hanya sekedar kita melambaikan, meminta, tapi jangan sampai anarkis, jangan sampai memaksa, itu yang juga jangan sampai kita lakukan gitu. Iya, kadang saya juga sebagai pengendara juga merasa terganggu sebenarnya. Nah, kan seperti itu. Banyak yang di apalagi di jalan yang jalur cepat. Jalur cepat, betul. Lebih parah jalur macet.
Oh iya, udah Sudah macet, macet, tambah diribetkan macet. juga Nah. ditambah macet juga Tapi kayak bagi gitu. mereka justru senang tempat macet karena lebih mudah minta-mintanya gitu. Iya, betul. Saran, kalau boleh saran gitu kan kepada siapapun panitia untuk merayakan kemerdekaan, silahkan ya lakukan itu, tapi kalau bisa tetap dalam koridor Islam. Ya maksudnya apa? Lakukan kegiatan semua bisa dilakukan tapi selama yang tidak sampai melabrak ajaran Islam gitu ya. Itu sih. Ini kan versi pandangan Islam ya Betul. yang saya bawakan. Adapun nanti versi hawa nafsu masing-masing akan berbeda. Makanya tadi yang disampaikan pro kontra itu, yang pro berarti memang mengakui dirinya Islam yang baik, berusaha gitu ya. Tapi yang kontra ini bisa jadi dia lebih mengutamakan hawa nafsu sehingga nggak sesuai dengan pandangan saya tolak dia, enggak juga ya. Tapi kita itu melihat tetap pandangan yang adil. Saya tidak bertanya tentang hukum ya, Sat ya. Mm-mm. Tapi bagaimana pandangan syariat Islam terkait dengan kolektif tersebut, Sat? Iya. Sebetulnya bagus. Ini namanya saling tolong menolong ya. Kolektif itu dalam berarti menggerakkan orang lain untuk sama-sama ikut andil gitu kan. Tapi ada lagi nih sisi negatifnya. Boleh tadi pandangan saya dan mungkin syariat juga kolektif. Hanya saja yang menjadi tidak boleh itu membatasi atau tidak membatasi itu apa namanya? Ketika ditodong gitu. Si fulan ini keluarga ini harus sekian, si ini sekian. Nah, betul. Bukan kepada kemampuannya masing-masing gitu. Misalnya apa sih kalau bahasanya itu ditulis misalnya di amplop kosong sekian gitu. Keluarga A misalnya, oh rumahnya gede nih, Ya, 1 juta betul. gitu. Nah, seperti itulah yang kurang tepat. Adapun nanti misalnya kita datang ke rumah-rumah dengan sekemampuan mereka, itulah yang kita terima dan itu yang pandangan ulama insya Allah boleh kalau hanya sebatas itu. Tapi lagi-lagi penggunaannya itu tadi kemana? Karena hati-hati. Saya teringat nih langsung muncul nih. Kata Nabi SAW, tidak akan berjalan dalam hisab itu ya seseorang itu waktu hisab nanti kecuali akan ditanya tentang 5 hal. Nah, di antara yang 5 itu adalah 2 di antaranya adalah untuk urusan harta, Bang. Harta itu dari mana dan digunakan untuk apa? Ya kan? Maka berarti tadi kalau kita ngolektifin uang dari siapa, kemudian uang itu dijadikan untuk apa? Itu bakal ada hisabnya. Berarti maka tanggung jawabnya berat jadi. Ustadz berarti jadi panitia 17-an pun berat sekali berat sekali hisabnya. Ada hisabnya. Masya Allah. Tapi memang ini perlu diedukasi, betul karena sekali. Biasanya kan yang jadi panitia 17-an itu memang anak-anak muda, yang maksudnya semangatnya sangat membara gitu. Dan harus tahu nih kolektif ini boleh hanya saja yang seperti tadi Ustadz jelaskan tuh. Harus dihisap tuh nanti. Betul. Beratnya situ, makanya sebetulnya dalam urusan mengemban amanah itu tidak ada yang ringan ya. Amanah betul. Amanah itu berat. Justru tadi itu terkait dengan orang yang tidak amanah itu justru yang lebih bahaya seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf ya. Lagi-lagi sering-sering kita mohon maaf gak apa-apa. Kenapa? Karena ya namanya manusia ya kan, banyak kekurangan, banyak kebutuhan bahkan gitu. Sehingga ya jangan sampai panitia, jangan sampai yang menjadikan penanggung jawab kolektif justru itu yang menjadikan kesempatan dalam kesempitan. Siap. Itu yang jadi catatannya ya. Ada dari beberapa pertanyaan netizen, Ustadz. Siap. Yang izin bertanya ke Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi banyaknya berita dan kasus yang viral di media sosial? Baik, bismillah. Ini memang perlu perlu dipelajari ya. Terutama tadi sebetulnya udah terjawab di materi kita. Yang kalau saya melihat ini dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in. Ya, jika datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa berita. Ya, nah makanya tadi perintahnya fatabayyanu, maka untuk bertabayun, mencari kebenaran yang asli. Kalaupun kita tahu perkara tersebut benar,
maka kita cukup membenarkan. Tapi kalaupun itu perkara yang belum jelas, kita berlepas diri daripadanya, daripada kita menjadi orang yang sok tahu, itu kan. Sementara yang kita tahu tuh baru sebatas kabar-kabar burung lah, bahasan seperti itu. Dan apa gunanya juga, misalnya sebagai pelajar, kenapa nggak fokus kepada pembelajaran saja daripada hanya nguruskan berita-berita yang nggak jelas gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang tua itu terpancing dengan berita-berita yang belum jelas, ya, sehingga bisa terjadi hal masalah, padahal belum tentu itu adalah benar. Gitu. Apapun generasi muda, siapapun lembaga gitu kan di daerah tertentu, itu harus benar-benar mementingkan yang namanya pendidikan. Sehingga kalangan bawah, menengah, atas semua sampai. Maksudnya bisa sampai memahami kondisi yang harusnya harusnya dilakukan gitu. Jangan hanya sekedar menjadi bisanya ngeritik, ya kan, ikut-ikutan, sementara kadang-kadang ilmunya mah nggak tahu benar apa enggak. Tapi memang ya itulah, lagi-lagi namanya manusia suka lebih mengedepankan ego, salah satunya, ya kan. Salah satunya lagi adalah mengedepankan hawa nafsu, sehingga yang sesungguhnya bukan kemampuannya, tapi seolah-olah itu yang menjadi hal yang dia kuasai. Padahal nasihatnya adalah lakukan tarbiyah ini mulai dari rumah, ya kan, kemudian sekolah, dan semuanya ikut andil dalam hal urusan ini, sehingga pembelajaran ini sampai kepada mereka, sehingga mereka lebih berhati-hati di dalam berasumsi, ya kan, di dalam berkomentar, karena lagi-lagi asumsi itu akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi komentar. Kalau memang salah itu jadi fitnah, ya kan. Kalau benar berarti kita ikut andil di dalam di dalam hal yang belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Gitu ya, Allah alam. Bagaimana pandangan Ustadz nih? Kalau kita merasa nyaman sama seseorang, tapi belum tentu berjodoh. Nah, bagaimana Ustadz cara membedakan itu hanya perasaan kita sendiri atau memang petunjuk untuk diperjuangkan? Masya Allah. Lalu Ustadz, apa nih Ustadz tanda yang sehat untuk kita tahu nih, apakah hubungan itu memang layak dilanjutkan atau cukup dijaga sebagai teman? Ustadz, ini sebenarnya keluar dari materi kita. Siap, aman, nggak apa-apa. Tapi coba dari pandangan kita kasih Ustadz, pandangan kita untuk kasih pandangan. yang ini kayaknya Gen Z banget nih. Kayaknya Gen Z banget ini saat. Siap. Wanita terus nih kalau ini. Astagfirullahaladzim. Silakan Ustadz. Siap, baik, bismillah. Jadi Dek ya yang bertanya, mohon maaf, Ustadz jujur bawakan apa adanya. Jadi kalau memang perasaan itu hak progresitas masing-masing ada. Bahkan itu sudah menjadi hal yang menjadi mutlak adanya. Cuman rasa-rasa itu dalam Islam itu memang harus perlu diketahui lebih dalam. Saya jadi teringat pertanyaannya kok itu banget gitu ya, Masya Allah ya. Keren sih sebetulnya. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kita memang manusia itu diberikan rasa, bersyukur. Hati-hati, karena hari ini ada orang yang diberikan rasa, tapi rasanya nggak sesuai gitu. Jadi rasa laki-laki tapi kayak perempuan gitu. Bahaya. Pada jelas laki-laki. Ini yang harus justru. Tapi justru kalau memang kita punya perasaan nih sebagai generasi muda kepada lawan jenis gitu kan, itu masih normal, Bang. Daripada tadi punya rasa tapi ke sesama jenis, na'udzubillah. Karena ini ranahnya masih perasaan. Ranahnya masih perasaan. Nah, kemudian perasaan itulah diolah dengan tadi hawa-hawa nafsu tadi ya kan. Kemudian di situ dikembangkan oleh syaitan dan sebagainya, sehingga sehingga perasaan itu kemudian diikuti dan sebagainya. Padahal nih saya sampaikan secara pandang Islam. Di dalam Islam itu tidak dikenal yang namanya pacaran. Ini mau gak mau nih ya. Siap. Ini mungkin perkara ini sudah sangat mendunia sebetulnya. Tapi di masyarakat lagi-lagi kayaknya gitu. Perasaannya ketika tidak pacaran itu dianggapnya norak. Menormalisasikan. Menormalisasi hal yang haram bahkan. Karena ayatnya wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina.
innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya perbuatan itu sangat keji gitu, nggak boleh. Nah, pacaran ini tidak sama sekali dibenarkan. Jika hanya ada rasa itu, boleh simpan saja rasa tersebut, boleh juga dibenarkan, hanya tidak langsung diumbar begitu mudahnya, kemudian di masa yang belum waktunya gitu loh. Betul. Kita ingat saja, setiap orang pasti punya jodohnya masing-masing. Sehingga ketika memang waktunya sudah tiba, Allah pun nggak mungkin membiarkan kita untuk tidak berjodoh. Sehingga jangan memaksakan diri untuk belum waktunya, kemudian kita sudah main-main ke ranah yang Allah haramkan. Hati-hati, kenapa Allah sampai mengharamkan urusan tadi, punya perasaan kepada kepada perempuan, istilahnya pacaran lah ya. Karena ternyata bahayanya turun-temurun. Ya, nauzubillah min dzalik, sekarang banyak berita kejadian pembuangan anak. Iya, betul. Ya kan? Baru Aborsi. Bener, baru lewat, bener. Alhamdulillah anaknya masih hidup saat. Alhamdulillah. Di ini, ada di daerah mana gitu. Iya kan? Kenapa jadi haram? Karena tadi turun-temurun. Anaknya nanti dinisbatkan sebagai anak haram. Ya. Iya kan? Karena di luar nikah. Kemudian nanti anak tersebut kalau perempuan gak boleh diwaliin sama ayahnya, karena ayahnya gak jelas siapa. Betul. Yang kedua, gak boleh dibinkan kepada ayahnya. Ini kan? Yang keempat, ruginya nanti kalau orang tuanya nanti orang kaya, kemudian banyak warisan. Dan anak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa, Dek? Lagi-lagi gak dulu pacaran. Ya, sehingga nanti pacaran itu yang terbaik katanya adalah setelah menikah. Ya, sarannya adalah jaga-jaga dulu pandangan. Kalau bisa selain jaga pandangan juga lakukan puasa sehingga rasa-rasa itu mereda. Karena bisa jadi rasa itu bukan sesuatu yang positif karena udah jelas-jelas ke lawan jenis. Betul. Gitu. Wallahu a'lam. Memang perasaannya itu memang normal ya. Normal, alhamdulillah. Tiap manusia memang diberikan perasaan itu oleh Allah. Tapi bagaimana cara kita memanage perasaan itu ya? Itu sip, seperti itu. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin masih ada. Nih kok, ini kameramen saya pada bengong, pada kayaknya muhasabah diri saat. Kok pada muhasabah diri semua nih. Aduh ya Allah, Siap. Mungkin ada closing statement mungkin ya dari Ustadz. Dari semua materi yang kita bahas nih, dari tadi materi 1 sampai materi terakhir ini, mungkin ada closing statement untuk teman-teman Ustadz yang nonton, warga-warganet yang nonton, terkait dengan indis ekonomi Ustadz, dan terkait dengan personality yang tadi ditanyakan, pacaran dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa ada sedikit kata-kata Ustadz. Baik, karena materi hari ini adalah berkenaan dengan hal-hal yang menjadi kewajiban umat Islam ya. Terutama yang pertama tadi adalah penegakan hukum terhadap halnya pencurian, kemudian ada pembunuhan. Jadi sebagai penutup dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Jadilah Islam yang lurus. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi jangan sampai kita mengaku sebagai Islam tapi isi Islam itu kita tidak tahu. Sehingga tadi ketika kebodohan yang kita pelihara dalam hati sehingga bisa membahayakan diri, keluarga, bahkan masyarakat. Lebih-lebih ke urusan ke negara gitu. Maka sebagai solusinya adalah setiap kita wajib punya dasar di dalam hati keinginan untuk menjadi orang yang tahu ya, sehingga dengan pengetahuan itulah yang bisa membatasi dan bisa membedakan mana yang hendaknya dia lakukan, mana yang dia harus tinggalkan, terutama hal-hal yang sifatnya tadi penganiayaan, kezaliman, pembunuhan. Kemudian dengan halnya perayaan, boleh saja kita melakukan perayaan selama perayaan tersebut adalah tidak berseberangan dengan koridor Islam. Kemudian yang ketiga, saya wasiatkan kepada saya dan anak-anak muda, semua ada masanya. Ya, ketika Allah SWT sudah tentukan, waktu terbaik itulah kita akan dapatkan. Di antaranya Salah satunya adalah jodohnya. Jadi jangan terlalu
khawatir dengan jodoh yang telah Allah siapkan. Bisa jadi tadi sesuai pertanyaannya, itu loh yang kita idolakan, itu yang kita muliakan, itu yang sering kita beri hadiah, padahal buktinya belum tentu dia menjadi milik kita. Itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa menginspirasi dari obrolan kita pada sekarang ini, pada hari ini atau pada pagi hari ini. Allahu a'lam bishawab. Siap. Banyak sekali ya teman-teman materi yang kita dapatkan pada hari ini terkait dengan yang tadi sudah kita bahas. Insya Allah semoga materi yang kita sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa menjadi pengingat sebagai diri kita pribadi maupun khususnya untuk masyarakat di luar sana. Terima kasih. Saya Rio bersama Alusat Usep. Ya. Kami pamit undur diri untuk hari ini.